Baik, kali ini saya akan menjelaskan dari eh, komunikasi data nirkabel. Sini dan sini adalah EFF dan juga MF radio. Propagasi permukaan bumi dapat mengubah satu gelombang. Ini ada rumusnya juga. IM dipancarkan itu ada I bagi kuat medan listrik, D juga sebagai jarak terhadap suatu pencar, dan P itu daya. Ini ada TX itu transmitter, dan logo ini untuk receiver. Seluler omnidirecsional, tapi beda kalau di daerah urban kecil. Ini semua udah bahas seluler, baru bahas komunikasi data kabel saja. Ini ada propagasi antar dua titik bumi di komunikasi data kabel, yaitu tanpa kabel menggunakan sinyal radio, itu gelombang terarah antara dua titik line of sight tanpa receiver. Baru ada yang komunikasi dengan kabel yang gelombang terpantul. Terpantul pada satu titik antara permukaan bumi seperti gambaran ini. Dan juga ada gelombang permukaan, ada gelombang ionosferik. Lanjut, lalu untuk berbagai jenis gelombang dan pantulannya. Ionosfer, lapisan regional. Broadcasting to a region, high power and lower power crossing oceans. Hubungan antara frekuensi dan frekuensi. Kecepatan fase cahaya di udara itu 3 kali 10 pangkat 8 milisecond. C sama dengan F lambda, menunjukkan hubungan antara kecepatan gelombang. Frekuensi dan panjang gelombang itu kita bisa hitung dengan lambda dengan panjang gelombang. Model propagasi gelombang itu ada ground wave atau surface propagation. Ada juga space wave atau 4D sky wave propagation, gelombang permukaan menjalan di atas tanah. Ini ada gambaran dari satu propagasi ground wave, itu seperti gambar ini. Ada garis bawah, wavefront direction itu ke earth. Ya, ada kerugian dari ground wave itu membutuhkan power transmisi tinggi. Ground losses bervariasi terhadap terrain atau tanah. Ground wave bertranspos atau terpolarisasi vertikal atau maritime mobile. Nah, jadi ada space wave itu jarak TX dan PX tidak terhalang harus line of sight. Ini ada jarak maksimum komunikasi dengan rumus Y sama dengan 17 pangkat lalu HT tambah tambah AE. Lalu komunikasi satelit sigma di atas MHz tidak dipantulkan ionosfer komunikasi ground. Atenuasi adalah menurunnya kekuatan signal. Oke, kali ini kita bahas atenuasi. Baru media transmisi ada guided media kabel. Jadi ada kabel, ada juga unguided media. Propagasi radio atau udara atau yang komunikasi nirkabel. Atenuasi lebih besar eh, dari frekuensi, maka sinyalnya rusak. Jadi bisa dihitung dari rumus juga, yaitu LP 4D, rumus ini pangkat 2 sama dengan PFDC pangkat 2. LP itu dilambangkan sebagai free space atau pet loss dalam satuan kilometer, dan F frekuensi dalam hertz, dan gambar ini adalah wave panjang dari gelombang itu dalam sebuah meter. Ini bisa dihitungkan C sama dengan 3x atau kali 10 108 milisecond. Lanjut, baru alternasi dari line of sight itu ada FM. Aplikasi dari line of sight maksud saya adalah FM atau TV broadcast, ada seluler, ada radio, shortrange marine, ya dia jenis seperti sore atau aircraft komunikasi. Juga microwave, bukan maksud dari microwave di apa di rumah yang memasak, tapi lebih ke gelombang mikro atau kecil, komunikasi mikro. Kalau ada LTC ada sebagai polisi dan lainnya, dan juga wireless data. Kita lihat ke antena memancarkan ionosfer. Aplikasi ionosfer propagasi itu ada
dipakai dalam militer, ada dipakai juga ke stasiun apa untuk udara atau perang atau pesawat perang, juga marine juga di dalam radio, mungkin dalam laut, kapal selam. Baru propagasi ionosfer itu HF range-nya itu dari 3 sampai 30 MHz. Sinyalnya dibiaskan lalu dikembalikan ke bumi. Dengan di sini D layer itu ada jenis-jenisnya, ada 90 sampai 90 km, ada E layer 90 sampai 150 km, F1 layer 150 sampai 250 km, ada R2 dari layer 250 sampai 4000 km. D dengan model D dan F1 atau F sini layer hilang pada malam hari. Jadi mungkin lapisan itu jaringannya pantulannya berbeda dalam um, ya untuk di satu di bumi. Lalu F layer hanya pada malam. Jadi untuk dipancarkan ada di sini ada sekitar 60 sampai 90 km pancarkan ke atas langit. Lalu propagasi gelombang pada malam hari itu ada pada D layer di antara range dipancarkan dari 60 sampai 90 km ke langit. Memantulkan FLF atau F transposfer atau fenomena cuaca terjadi pada lapisan ini. Troposfer terletak di antara lapisan troposfer dan ionosfer. Dan kita masuk ke refraksi gelombang radio. Pertama ada kecepatan ionisasi lapisan, dua ada frekuensi gelombang radio, dan tiga adalah sudut datang gelombang radio menuju lapisan. Ini ada refraksi gelombang radio adalah pembelokan. Refleksi pantulan ionosfer itu lanjut ini bukan ya dengan rumus P sama dengan daya, V sama dengan tegangan, I sama dengan arus. Kita masuk ke atenuasi. Atenuasi itu bisa dikasih rumuskan 10 log 10 atau P1 P2 dB. Baru amplifier itu log 10 sama tapi P2 bagi P1 dB. Sinyal dengan frekuensi tinggi akan lebih teredam dibanding sinyal-sinyal frekuensi rendah. Contoh di sini adalah pin. Contoh dari atas ini itu adalah pin. Suatu kanal memiliki pin sebanyak 3 watt dan pin 2 watt. Atenuasi atau aplikasi kanal tersebut. Temukan rumus 10 log P1 dB. Dari 3, 2 maka dari hasil bagi ini atenuasi yaitu P1 dibagi P2 maka 3 log 3 dibagi 2 dengan hasilnya itu 0,2 dB. Ini atenuasi dan penguatan diukur dalam desibel atau dB. Kalau ada distorsi delay. Waktu yang diperlukan oleh sinyal untuk melewati kanal komunikasi disebut delay. Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan di dalam sirkuit telekomunikasi. Signal to noise ratio digunakan untuk menghitung noise dengan rumus S dibagi N dB, 10 log 10 Sn. S itu daya signal rata-rata dan N itu daya noise. Lalu kita ada soal sini yaitu di Sn 3 watt itu signal to noise ratio dalam dB 10 log 3 watt. Di sini diketahui 100 berapa SN log 100. Lanjut saja. Ini signal to noise ratio atau SNR. Oke, kita lanjut ke thermal noise di sini lanjutan. Thermal noise adalah noise yang muncul pada seluruh media transmisi dan perangkat komunikasi akibat pergerakan elektron. Di sini ada BER atau bit error rate adalah probabilitas kesalahan satu bit selama interval waktu diberikan. Noise dapat dibagi dalam 4 kategori, itu noise atmosfer, Gaussian noise, um, eh lah, lah, lah. Di dalam Gaussian noise ada thermal noise, lalu Rostov dan mixed.
impulse noise sama dengan efek-efek mungkin dari lingkungan sekitar. Thermal noise itu untuk di sistem dalam bandwidth B adalah dengan rumus Pn minus 228 BDWW BW terus plus tambah dengan 10 log apa Kelvin ditambah 10 log B dengan suhu kerja absolut dalam satuan Kelvin. Satuan Pn adalah dBW. Jadi satuan NF adalah noise figure dalam satuan dB. NF, NF itu bisa dirumuskan sebagai S dibagi N uh, S and out. Kalau tidak dimasukkan ke dB. Kalau tidak ada yang kayak NF ini, maka kita harus dB karena perbedaan. Satu MHz 10 pangkat 6 Hz. Lalu sini ada 1 kHz sama dengan 1000 Hz. Suatu receiver mempunyai noise figure 4 dB dan beroperasi pada ruangan 250 K. Bandwidth itu adalah 220 MHz. Berapa thermal noise threshold? Di sini ada NF yaitu 15 dB. Karena di sini dB, maka kita tidak perlu untuk mengubah kecuali dia tidak dB, dia harus menggunakan rumus NF itu. Lalu 15 ini disebut 15. Em, lalu B-nya itu 2 Hz. Nah, rumus seperti ini. NF itu 15 dB dan B-nya 2 Hz. Lalu kalau NF-nya 100 tidak ada dB berarti bukan dB. Jika bukan dB, ya ada seperti begini. Diketahui NF-nya sama 60, ini tidak ada dB, bandwidth-nya 35 kHz. Baru ditanya noise thermal dalam suhu ruang. Maka kita akan menggunakan rumus 2,4 dBW plus 10 log 10 60 NF tambah 10 log Hz. Ini um, 200 minus dBW tambah 17,7 dB plus 45 dB. Jadi akhirnya turunnya dBW. Ini intermodulation noise. Itu ada kopling antar dua, itu ada crosstalk. Sinyal yang tidak diinginkan itu mirip kabel tembaga. Jika ada air itu mengubahkan channel kabel tersebut. Suatu menerima mempunyai noise figure 2 dB dan bekerja pada temperatur ruangan dengan bandwidth 335. Tentukan threshold noise thermalnya. Akan rumus 24 10 lalu 204 12 di sini tambah 75. Biasanya 117 minus 117 dBW. Kalau dB tidak usah lock, tapi kalau masih pakai harus mesti lock. Oh, jadi kalau dB tidak perlu lock lagi. Lalu ada contoh lagi dengan 290K mungkin di sini itu ada dB lagi dan 35 Hz mungkin kali 10 pangkat 6. Lalu dengan rumus ini kita bisa dapatkan hasil dari dBW. Kita akan masuk ke dalam formula Nyquist. Di sini mencari diketahui tanya M. Lalu ditanya M sama berapa, Sn juga berapa, convert. Itu mengconvert jadi mengconvert dari itu ke dB ya. Jadi untuk dB dari 19 dB mungkin tadi 1, Sn mungkin jadi dia bakal begini. Sama juga ini 12 diketahui C Mbps 32 seperti ini untuk log log 024
em, SN25, log ya di 32,10 46, log 2 M 32, itu 10,6, 10 kali 10 sampai 0,8 M. Ada Shannon Law itu C dengan rumus seperti ini. Ini akan kita lanjutkan ke pertemuan ke pembahasan berikut ini yang lebih lengkapnya. Ini kurang, jadi belum bisa, tapi kalian bisa baca-baca. Ini ada contoh juga B300 B ditanya itu Shannon, kan cari sini serum Shannon 0,3 S, N, lalu dengan rumus Shannon 300 Hertz itu dikali log 2 satu. Ini memang satu memang rumusnya, ini dua kayak, karena hasil dari SN-nya dari 0,3 baru SN kita min log atau anti log minus log minus 1, ini jadi hasilnya 2. Jadi kita bisa masukkan di sini 1 ditambah 2 300 log 3, 300 log 300 log 3, hasil dari pertama di sini 3 karena di sini 3 N3 dB, dan yang hasil terbaru kita logkan, nanti hasilkan dari 300 0,47, jadi tinggal kali 400 dps. Sebenarnya dia susit ada kisi-kisi soal ujian juga, akan cari di quiz ke Shannon sama. Ini nanti pembahasan berikut akan dibahas lebih lanjut. Lalu di sini ada di weekend part 2. Oke, di sini ada ini buat ini ada sistem konvensional base station, tawar yang tinggi dan daya pancar yang tinggi untuk coverage atau cakupan yang luas. Ada klaster kelompok sel. Kali ini kita akan mulai masuk ke pembahasan konsep net kabel yang seluler, konsep seluler. Karakteristik khusus yaitu cakupan coverage sebuah sel sangat luas, daya pancar antena base station besar, lemahnya itu kanalnya kecil, intervensi ada juga dalam diamond canal, daya pancar tidak efisien, mobile station yang pindah sel harus memulai panggilan baru atau drop call. Ini sistem dari sistem profesional. Tapi ada kondisi di sistem dan efisiennya cuma sederhana. Sistem seluler itu karakteristiknya utama, coverage seluler dari sel kecil, daya pancar base station itu kecil, terjadi pengulangan frekuensi reuse. Jadi ada reuse. Baru ada pemancaran sel, sel splitting, heart of, dan pengontrol terputar, hand off, atau ada sistem handover. Ini ada sistem konsep seluler konsep, yaitu teknik penggunaan sejumlah kanal tertentu untuk melayani sejumlah pelanggan yang besar dengan menggunakan ulang kanal pada dengan jangkauan. Ada BTC base station, arsitektur sistem seluler itu radio. ATBTS merupakan node network yang langsung interface ke customer, atau mobile telephone switching office MTSO MTC. PSTN itu public switch telephone network. Ada airtime. Konsep konvensional itu cuma menggunakan FDMA, frequency division multiple access. Konsep seluler itu ada TDMA, time division multiple access, kode division multiple access. Konsep seluler itu telepon ada MSC dihubung ke PSTN. PSTN MSC base dan juga pelanggan apa subscriber atau user. MSC mengendalikan semua aktivitas hubungan lewat BTS atau base station.
Desain pola berat pengulangan itu ada seperti berikut dari mungkin rumus dari konsepnya seluler. Itu ada Ni 2 tambah Ij tambah J2 baru D3NR. Konsep cluster yaitu N sama dengan IJ I2 ditambah IJ ditambah IJ I2 sama dengan IC. I sama dengan 1, lalu J sama dengan 2, N7, 7 sel cluster, N sama dengan 3, I sama dengan tidak tahu, dan I. Di sini tidak tahu ini 0 atau 11, I tambah 0 ditambah 34, maka N-nya itu hasilnya 4 ya di sini. 4 cluster itu. Kaidah penentuan nomor sel. 2 I2 tambah J2 2J cos 120 derajat. Kalau sinyal 0 tidak dipilih putar sinyal sinyal I atau sinyal, kalau I-nya kalau I-nya 0 itu tidak diputar menggunakan, kalau dia I0 maka jika dari variabel I0 maka tidak ada pemutaran cos 120 derajat dari satu sel. Nah, kita akan kas dengan 19. Klasternya 19, I sama dengan 3, J sama dengan 2. Di sini K, I2 ditambah IJ ditambah J2 sama dengan 19. Q ketiga 7,5 dibagi mungkin. Kapasitas kanal tiap sel. Jumlah kanal tiap sel dinyatakan oleh rumus berikut. N sama dengan BW alokasi BW KF. Jumlah kanal dibagi CART per K. Ini ada end off juga. Ini mode di mana tadi disebut end off, di mana waktu tidak akan terjadi mesin mengulang atau pemutusan karena berbeda sel seperti dari konvensional. Dan ada sistem drop call, alasan perusahaan AO level sinyal terima terlalu rendah, mungkin handover, AO itu handover. Bit error rate itu terlalu tinggi. Itu kenapa alasan proses handover. Trafik di satu sel terlalu tinggi sehingga beberapa MS diserahkan ke sel yang lain. Dua fase handover itu monitoring fase, pengukuran kualitas sinyal dan melihat kemungkinan radio line alternatif. Inisiasi hendak jika diperlukan. Ada handover handling fase, penentuan poin atau POA yang baru. Inisiasi kemungkinan proses rerouting, ada PSTN, MTSO, MSC, BSC, BTS, subscriber atau kita klien, orang-orang yang menggunakan internet atau jaringan dari seluler. Jenis panggilan itu ada mobile to LAN, MTL, load to mobile, mobile to mobile. Ya, ada macro cell, micro cell, pico cell, LO, lower debit, ada MO, geo, biru, dan lain-lain. Oke, kayaknya sekitar sekian begitu. Saya sebelumnya akan di sini. Dia akan berikutnya akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk ini. Di berikut akan bahas ini di part 2 video saya part
Bisa bahas ini di part 2, sistem cluster, juga mengenai ini juga di part 2. Bahasan lain dari ya, komunikasi data nirkabel itu mengenai modulasi dan sistem OS analog. Ini untuk mata pelajaran dari komunikasi data nirkabel. Oke, sekian saja saya. Terima kasih.